Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianita Kusumawati dengan NIM 331242163. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media massa. Sebelumnya, saya dari kelompok 6. Yang pertama yaitu ada peran media massa dalam pendidikan politik. Media massa berperan penting dalam memberikan pendidikan politik berupa pengetahuan melalui berita-berita politik yang dikonstruksinya yang menimbulkan efek kognitif. Media massa melakukan diskursus, misalnya antara pemerintah dengan oposisi. Lalu bagaimana capaian-capaian yang dihasilkan oleh sebuah pemerintahan dan lain-lain. Selanjutnya ada pengaruh pendidikan politik dalam media massa. Perannya sendiri bagi media massa adalah pendidikan politik bisa mendidik semua individu menjadi seorang yang kritis, mandiri, dan menjadikan sebuah media massa sadar akan politik. Tentunya hal ini bersambungan dengan peminimalisir konflik dikarenakan kesadaran akan politik di daerah itu yang dimana media massa berperan penting dalam meluaskan kesadaran politik masyarakat. Tantangan dan hambatan. Yang pertama ada kemungkinan terjadinya berita hoax dan minimnya literasi oleh para pengguna sosial media. Yang kedua yaitu perilaku speech act ilokusi Austin pada tahun 1986. Para elit politik bebas mengekspresikan gagasan politik tanpa ada batasan dan penyaringan narasi, sehingga lebih mudah memberikan efek komunikasi yang negatif. Yang ketiga yaitu terjadinya pengurangan siaran berita politik pada televisi akibat kalah saing dengan berita yang mengandung sensasi. Selanjutnya ada strategi pendidikan politik dalam media massa. Dalam bidang media massa terdapat suatu strategi dalam pendidikan politik untuk memberikan pembelajaran terhadap masyarakat, yaitu diantaranya pendidikan politik bertujuan untuk menangkal berita palsu atau hoax agar masyarakat menjadi cerdas dalam memilih suatu berita. Yang kedua, media massa dapat dijadikan sebagai sarana ideal dan basis informasi untuk mengetahui opini publik, yang dimana media massa dapat dijadikan forum untuk berpendapat masyarakat mengenai sistem perpolitikan. Yang ketiga, menjadikan media massa sebagai sarana pembelajaran pendidikan politik yang dijadikan sebagai informasi dua arah yang interaktif antara aktor politik dengan masyarakat. Selanjutnya ada media sosial sebagai strategi komunikasi politik Partai Golkar dalam melakukan pendidikan politik. Partai Golkar Kabupaten Blitar lebih sering melakukan kampanye digital melalui media sosial. Pendekatan menggunakan media sosial sangat ekonomis, praktis, dan memiliki jangkauan yang luas. Pendidikan politik yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Blitar melalui media sosial tidak hanya untuk membentuk citra positif, melainkan juga untuk melakukan pengembangan literasi digital masyarakat. Yang terakhir yaitu kesimpulan, media massa berperan penting dalam memberikan pendidikan politik, berupa pengetahuan melalui berita-berita politik yang dikonstruksinya yang menimbulkan efek kognitif. Pendidikan politik membawa pengaruh terhadap masyarakat agar berpikir kritis terhadap hal-hal apapun. Salah satunya media massa serta dapat meningkatkan kesadaran dalam berpolitik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf.